Nggih, assalamualaikum Mas Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mansur di sini akan menjelaskan karya Mas Mansur yang diberi tema Puncak Sejati Sejatining Urip. Nggih. Monggo saged dijabarake karyanipun. Ya, semoga malam ini saya mau menceritakan karya saya, semoga bermanfaat bagi pemirsa semua ya. Nah, ini dulu karena saya ini ada petunjuk suruh, karena saya ini sebagai seorang seniman, jadi saya menggambarkan gunung-gunung yang di Jepara ini, Kang. Jadi ada 4 bagian. Menurut orang dulu ceritanya mbah saya bahwa di Jepara ini ada 4 gunung yang sakral, apa itu. Tapi saya cuma sebatas menggambarkan ya Kang ya. Jadi yang pertama ini ada tempat satu Nggo Manik, udah dikenal orang Jepara kan ya. Yang kedua Benteng Portugis ini, yang Nggo Manik ini Kang. Ya, oh iya, ada tulisannya. Yang ketiga ini Gua Tritip. Nah ini ada tulisan Gua Tritip ya. Yang keempat ini Mandalika. Oh di atas nih. Nah, itu kan Mandalika kalau saya ke sana ya, itu kan di tengah laut ya. Itu. Katanya orang-orang dulu tuh di Jepara ini ada tempat-tempat yang dibilang saklar tadi ya. Sakral. Jadi saya ini menggambarkan tempat-tempat itu. Jadi syukur alhamdulillah saya gambarkan ya sampai membentuk sedemikian rupa ini ya. Jadi ya kurang lebihnya lah, walaupun ada kekurangan wajar ya, namanya seniman. Ini tempatnya ya juga berapa meter ini ya, sekitar ini 3 meter. Ini untuk proses pembuatannya berapa lama Mas? Wah ini sampai 7 bulan Kang. 7 bulan, karena ini benar-benar detail ya, benar-benar detail ini. Mulai bikin ini Gua Tritip ini, Benteng Portugis ini juga petunjuknya dulu kan, jadi gambar dulu mungkin ya. Jadi kalau sekarang kan udah perubahan sangat banyak ya. Oh iya, ada renovasi. Betul, jadi renovasi. Jadi ini yang saya terima ini petunjuknya ya alangkah kadar ini. Dulu kalau sekarang kan ada gapura ya, cukup ini dikasih ini sama ini, cukup tugu ini. Iya. Makanya saya kasih tema Puncak Sejati Sejatining Urip ya. Nah itu dibilang gini ya, kalau kita orang Jawa itu, supaya puncak sejati sejatining urip ini menggambarkan suatu pegunungan ya. Jadi hidup itu disuruh layak seperti pegunungan, supaya ada kedamaian. Jadi seperti gunung itu kan banyak tumbuhan yang hijau ya. Jadi kalau kita ke tempat gunung juga rasanya nyaman. Tapi zaman sekarang kan banyak perubahan ya. Gunung banyak yang gundul, ditebangi. Semua ini kan kesalahan manusia ya. Itu diibaratkan puncak sejatining urip. Nah, kalau bisa menyiasati hidup ini, digambarkan seperti gunung, dan gunung pun digambarkan kayak masuk kayak gini, banyak hijau-hijauan, tumbuh-tumbuhan, bahkan ada patung-patung selalu beraktivitas seperti ini ya. Ada gedong jamu ini di wilayah Gua Manik. Kan itu kan menggambarkan sosok hidup ini harus bekerja keras, gimana pun harus beraktivitas supaya dapat rezeki yang banyak dan semangat hidup di situ. Sama juga ini yang di Gua Tritip ya. Ini juga ada seorang petani yang menyangkul, beraktivitas banyak juga ini kan. Ini menggambarkan sosok hidup ini harus
jangan sampai bermalas-malesan gitu maksudnya. Ya, supaya kita itu bisa menjaga kehidupan, dalam arti kehidupan di pegunungan pun jangan sampai ditebangi, jangan sampai di tumbuh-tumbuhan ini selalu harus ditanamin lagi supaya subur, mengembang subur, makmur gitu kan. Sekarang gunung banyak yang ditambangi juga ya. Makanya sekarang bahkan malah digali ya sekarang. Nah, makanya mungkin sekarang ini makanya banyak musibah seperti itu, gunung meletus ya, mungkin aja ya. Menurut analisa saya ini kelalaian manusia selalu serakah itu. Nah, ini yang di Jepara. Makanya kalau orang dulu cerita itu, wah di gunung sana ya enak adem. Iya, kalau mau refreshing ke gunung. Jadi 4 tempat, terutama tempat di Jepara ini yang di Jepara. Ada lagi yang di sana juga, tapi kan belum sampai ke sana ya, yang namanya Gunung Loji itu. Suatu saat nanti udah saatnya ya nyampe ya. Itu udah saya lukis juga. Nah, makanya, berarti lokasi ini itu satu lokasi ya kalau untuk di daerahnya sana ya? Ya bukan sih. Ya emang tujuannya ini sejalur, arahnya ini sejalur. Cuma tempatnya kan lain-lain. Sekarang dari Gua Tritip ya. Kalau Gua Tritip sama sama Gua Mane kan cuma pisahnya ada laut di situ, tapi kelihatan gitu. Bahkan yang Mondoliko pun juga kelihatan nyebrang laut lagi kan di tengah. Gua Tritip pun harus mengarah lagi ke timur, masih sekitar 5 kiloan itu. Yang nama Gua Tritip ini. Kayaknya Gua Tritip juga itu ada peninggalan perahu zaman dulu. Emang saya pernah ke sana itu ada perahu peninggalan dulunya ya, ceritanya orang sana itu peninggalan Sambongkong. Jadi waktu itu saya juga melihat di sana, makanya tetap saya bikinin perahu gitu. Perahunya Sambongkong. Perahunya Sambongkong. Saya kan cuma menjiplak ya. Kan ceritanya ya kan sesuai ya. Sesuai dengan gambaran yang diterima. Betul. Untuk material sendiri ini ada jamur, ada ini non sewu, ini batu apa ya ini yang putih ini, yang di Gua Mane ini? Ini. Itu kayak granit itu kan. Kayak granit. Batu alam nih, batu asli alam ini. Semua nih, yang enggak asli nih. Ini semua batu alam itu. Niku maksudnya sing bola niku menandakan apa? Itu kan ibarat zaman sekarang itu kan emang udah ada kemakmuran ya. Menggambarkan bahwa kehidupan itu perlu keterangan. Ibarat ini lampu. Jalan kehidupan ya. Jadi jalan kehidupan itu walaupun di gunung ada lampunya juga kan enak padang. Itu menggambarkan kehidupan kita. Jadi kita itu supaya jalan ini enak kan harus ada penerangan di situ. Jadi semua ini gambar suatu penerangan di jalan. Maka ini harus saya kasih seperti itu. Ini suatu simbolis kehidupan. Ya, semua kembali ke manusianya juga. Nah, selama 7 bulan itu Mas Mansur membuat ini, itu kendala apa sih yang ditemui? Karena sampai 7 bulan itu kan bukan waktu yang sebentar. Ini kendalanya apa? Kendalanya itu material, Mas. Karena semua ini kan membutuhkan lem ya. Kalau enggak salah ini kalau saya hitung waktu itu lemnya habis 1 kintal 45. Jadi hampir 1,5 kintal. Wah. Ini. Nah itu kendalanya lem dan nunggu sampai keringnya ini. Jadi bertahap. Ngoten. Makanya sampai ini juga jamur ini kan termasuk jamur dulu ya, yang dibilang kalau orang Jawa bilangnya jamur dipo. Jamur dipo. Gue orang Jawa maksud wong desa ngomongnya jamur dipo. Kalau orang Cina ya jamur feng shui itu untuk pengobatan ya. Situ. Makanya asli nggih niki. Asli. Makanya jamur ini kalau orang dulu untuk pengobatan.
Jadi jamur juga menandakan suatu sosmito alam. Zamannya umure wis saatnya. Hanya sedikit pun saya juga pernah saya itu datang ke Gua Manik itu ada akar-akarnya kayak gini. Oh, Ya. memang ada beneran ya? Ada beneran ini, makanya ini kurang lebihnya lah. Saya kasih akar-akar yang kayak gini. Berarti elemen yang ada di lukisan ini itu sudah mewakili apa yang ada di sana ya, beneran ada di sana ya? Bener. Bahkan dulunya juga ini sih, ini asli dari sana juga. Oh, malah dari sana. Saya ambil itu. Ya. Itu di atas juga ada kerang itu ya? Di atas. Mana ya? Yang atas sana. Oh iya, itu kan buat itu ibaratnya ini kan lautan ya. Katakanlah ke lautan supaya ombaknya tidak melampaui batas. Jadi itu saya kasih apa nama seperti pagar lah. Kita tuh harus mengingat, kita harus mengatur supaya lautan itu tidak apa namanya itu ke darat ya. Nah, ke darat itu gimana? Tidak berlebihan ke darat maksudnya. Sama juga kita kehidupan kita kalau tidak mempunyai pagar kehidupan di diri kita sendiri. Kan pada akhirnya kan lost doll ya. Lost doll itu kan parah ya. Tidak ada introspeksi diri ya. Kita itu harus pakai rel kehidupan ini. Nah, maka zaman sekarang itu kan wah banyak yang lari seperti itu kan. Nah, itu menggambarkan kehidupan semua ini. Wah, ini sangat menarik sekali. Nah, makanya sampai benderanya juga banyak ya, supaya kita itu menggambarkan tidak ada orang kecil, tidak ada orang besar, semua sama merata, seperti lautan gitu. Walaupun di hutan dia juga mempunyai bendera, tapi harus tahu dong bendera Sang Saka merah putih. Jangan sekedar tahu bendera Sang Saka merah putih, harus tahu dong lambang kita Pancasila. Ya harus bisa menghayati. Di Pancasila kan udah semua lengkap dalam penggambaran ini juga. Kalau udah tahu yang sebetulnya isi Pancasila kan ketuhanan, kerakyatan ya, keadilan sosial, tetap akhirnya akan subur makmur. Gemari falo jinawe, ini gambar kecil-kecilnya ya. Gitu. Ini salah satu gambar atau wujud dari Gemah Jinawe. Iya. Jadi semua itu lengkap, makanya sekarang itu kan harus bisa merawat lah. Dari segi kecilnya aja di lingkungan kita, tebing siring harus rajin, dalam arti rajin bekerja, ya kan, rajin berkreativitas, menanam, apa sajalah sekiranya bermanfaat. Orang dong babasitik ditebangi didol jadi duit, ya bisa, tapi kan kita itu harus rajin. Ini contoh kecil. Contoh kecilnya seperti itu. Untuk di Mandalika niku Mandalika ya, Pulau Mandalika ya kalau sekarang ya. Itu sampai ada menara. Itu menara atau apa itu, Mas? Itu ya menara sih. Apa namanya? Ya menara sih. Menara, kalau saya menara. Itu aku kan belum pernah ke sana ya. Cuma saya itu enggak tahu, cuma kalau karena saya ini kan melaksanakan perintah ya, jadi itu disuruh ngasih menara. Atau kalau tidak salah itu di sana ada mercusuarnya ya? Ya bisa jadi sih, bisa jadi. Mungkin bisa jadi itu mercusuar. Ya mungkin itu juga menandakan kapal-kapal yang besar supaya tidak terlalu. Kan bisa jadi kan. Karena mercusuar adalah penanda. Penanda itu. Sebetulnya deket sih, saya sampai sekarang juga karpu sih pengen rono, tapi sampai sekarang belum ya. Iya. Bisa. Sekarang itu di Pulau Mandalika ada dermaga atau jembatan, ada dermaganya panjang sekarang. Kalau dulu kan
kapal kan langsung ke pantainya. Sekarang sudah ada dermaganya. Malah bagus itu ya. Iya. Jadi kalau mau ke sana aksesnya semakin lebih mudah. Ya makanya kalau saya kan gini ya, karena saya hidupnya di dalam rumah, walaupun belum sempat ke sana, tapi kan bisa menggambarkan Betul, kan. Kalau betul, boleh betul. sombong, maaf ini ya. Cuma ini menghibur diri kan. Iya, iya, Menghibur iya, diri. iya. Kalau saya mau Iya. ke Betang cukup di sini. Iya. Sebenarnya kalau saya lihat itu iya sih, betul. Jadi ini ngirit nih, Iya, karena belum bisa keluar, jadi kan bisa juga saya tuh menghibur diri sampai gua tritip udah ada. Gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa ke sana, sana yang dibawa ke sini. Ya, ya, masuk. Jadi apa dibilang itu orang seniman tuh kayak orang gendeng ya dibilang, tapi kan bisa menghibur diri itu, bisa menggambarkan. Masa di Jepara sampai 4 tempat ini pegunungan, dibilang pegunungan bisa ya kan ya. Iya. Sampai digabung jadi satu ini, alhamdulillah bisa terwujud. Makanya kalau jenengan nggak punya ongkos pergi ke Betang, cukup ke sini dong, nonton di sini aja. Ini Betang. Iya. Bisa selfie itu. Iya. Apa gua manek ya ke sini aja. Cukup kan, berarti cukup satu pandangan gitu. Iya. Jadi buat penonton yang ada di video ini nanti, kalau misalkan mau atau penasaran dengan lukisan dari karya Mas Mansur ini, silakan ke sini, enggak apa-apa. Lokasinya sudah ada di deskripsi ya. Jadi nggak bisa jauh-jauh. Beteng, gua manek, gua tritip, Mandalika kan udah cukup di sini semua itu. Iya, ini sudah satu daerah sudah terwakili di ukuran 3 kali 2 meter. Geng.